Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini gangguan perkembangan anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Jo Edisi Suwanto SPAK, spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Dr. Edi, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, selamat pagi pemirsa. Iya, hari ini semangat sekali ini karena kebiasaan ketemu dengan anak-anak jadi semangat gitu ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas nih beberapa gangguan perkembangan anak seperti itu. Kita kan tahu mungkin apalagi di masa pandemi sekarang ini, kemudian ketika mungkin anak-anak ada butuh terapi untuk kemudian motoriknya, kognitifnya seperti itu, banyak yang belum bisa atau masih takut. Padahal sebenarnya kalau protokol kesehatannya dilakukan ya insya Allah aman seperti itu dok ya. Nah kalau berbicara tentang anak itu sendiri, definisi anak di range usia berapa dan pembeda dengan remaja itu seperti apa sih dok? Ya, sebetulnya kalau dilihat sebenarnya range anak itu cukup luas dari 0 sampai 18 tahun. Cuma memang kita bagi-bagi ya. Kalau di bawah 0, di bawah 1 tahun itu yang disebut bayi, kemudian 1 sampai 5 itu balita, balita, terus kemudian juga kita lihat juga 1 sampai 3 tahun kan juga batita, bawah 3 tahun ya. Terus kemudian nanti memasuki masa teens ya, jadi masa remaja muda ya. Terus kemudian juga nanti kita lihat nanti ada sebetulnya udah ada mix ya antara keilmuan mendekati usia di atas lewat pubertas ya kan. Kalau kita lihat pubertas itu kan untuk anak laki-laki sekitar 9 sampai 14 tahun, terus kemudian perempuan itu sekitar 8 sampai 13 tahun. Sesudah itu kan udah remaja yang sudah cukup usianya ya, itu juga itu butuh bukan hanya dokter anak sebetulnya, tapi juga butuh psikolog, psikiater, atau juga penyakit dalam dan berbagai macam multidisiplin lain itu kegiatan seperti itu. Oke, berarti di fase antara anak dan remaja ada satu apa ya border, ada satu titik di mana harus melibatkan lebih banyak pihak ya dok ya? Betul. Ya, karena memang kebutuhannya beda atau seperti betul. Karena tapi ya juga tergantung. Kalau itu Ikatan Dokter Anak Indonesia 0 sampai 18. Tapi beberapa rumah sakit juga menetapkan 0 sampai 14, oke, diambil dokter anak. Di atas itu diambil oleh dokter penyakit dalam dan sebagainya. Tapi sebetulnya range sebetulnya boleh dokter anak melakukan perawatan, diskusi, komunikasi atau pemeriksaan pada umur 0 sampai 18 tahun. Intinya tergantung kebutuhan si anak itu sendiri mungkin ya dok ya. Oke. Betul. Tapi kalau berbicara tentang anak, kebutuhan dasar anak itu apa saja sih dok? Ya, sebetulnya kebutuhan dasar anak tentunya secara umum adalah tumbuh dan kembang ya kalau gitu. Jadi pertama pertumbuhan itu lebih ke arah besar. Jadi besar dalam artian seperti berat badan, tinggi badan ya. Jadi selnya yang besar, terus kemudian lingkar kepala, lingkar lengan atas itu kita perhatikan tumbuh jadinya. Nah, jadi kalau masalah perkembangan adalah masalah fungsi. Bagaimana yang kita lihat biasanya kalau perkembangan tuh kita lihat ada beberapa ranah yang kita perhatikan. Jadi terutama perkembangan dalam hal motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus, kemudian ranah perkembangan bahasa, kognitif dan bicara, dan ranah perkembangan sosial gitu ya, berhubungan dengan teman-teman, berinteraksi dengan teman-teman lain di sekitarnya. Oke, mungkin untuk orang tua yang baru, baru saja melahirkan, punya anak pertama, sudah beranjak ke remaja, mereka butuh edukasi lah gitu. Mungkin bisa dijelaskan untuk kebutuhan yang motorik tadi, kemudian yang halusnya, yang kasarnya itu seperti apa sih dok? Iya, jadi prinsipnya sebetulnya kalau memang yang pertama kali yang jelas kalau perkembangan pada saat awal-awal itu perkembangan kita kalau lihat dari sisi perkembangan ya, dibedakan dengan pertumbuhan. Itu kalau motorik kita lihat tuh motorik kasarnya terutama yang lebih muncul ya, walaupun di situ juga kombinasi dengan motorik halus juga sangat pasti ada ya di tahun pertama. Tahun kedua adalah bagaimana kecepatan, fungsi, koordinasi, keseimbangan dan sebagainya itu lebih berperan berkembang pada saat itu. Dan baru tahun ketiga gerakan-gerakan yang sifatnya lebih kompleks ya, baik dia koordinasi untuk berjalan, berlari, bergerak segala sesuatu itu udah bisa dilakukan sesudah umur-umur itu ya. Jadi bagaimana berpikir, berinteraksi dengan orang lain itu kan berbicara yang baik juga di depan orang lain dengan orang tua juga itu sangat penting. Itu dari sisi perkembangan ini ya, perkembangan motoriknya ya, motorik, dan selanjutnya juga dikombinasi dengan perkembangan yang lain tadi. Nah terus kemudian kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan tentunya kita lihat satu-satu tuh. Biasanya yang paling penting tentunya berat badan ya. Nah, berat badan kalau
berat badan itu ada patokan-patokannya. Ya, Di usia berapa, di usia berapa, berat badannya idealnya berapa gitu ya? Iya, idealnya berapa. Sedangkan tinggi badan itu menggambarkan bukan hanya yang sesaat, tapi perkembangan yang jangka panjang. Jangka panjang kalau kita lihat kan, kalau berat badan mungkin bisa berubah. Bulan depan, apalagi bayi-bayi kecil ya, itu bisa berubah. Nah, kalau anak pun juga selalu berkembang. Tapi kalau tinggi badan itu menggambarkan yang pola yang lebih panjang, status nutrisi yang lebih panjang, sehingga ini menggambarkan sebetulnya apa yang diberikan oleh orang tua itu tergambar di situ. Oke. Terus kemudian kalau lingkar kepala itu penting sekali dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Kalau kita lihat itu penting ya, kepala. Kalau kita lihat 1000 hari kehidupan, mungkin Mas Raden sering dengar ya. Jadi pada awal lahir 9 bulan pertama, kemudian 2 tahun pertama. Itu lingkar kepala luar biasa sekali. Lahir mungkin sekitar 35 cm. Tapi 21 bulan udah 50 cm. Itu besar sekali kan perbedaannya. Nah, pada umur yang lebih dewasa cuma 55. Bedanya cuma 5. Jadi kan nggak mungkin kepala kita tambah besar kan gitu. Iya, sama. Ada mentoknya gitu. Iya, ada mentoknya. Jadi 21 bulan itu udah hampir besar, udah mentok gitu ya. Terus kemudian beratnya otak. Beratnya masa otak juga berkembang luar biasa pada 2 tahun pertama tuh. Jadi kurang lebih sekitar 10% dari berat badan. Nah, di atas 2 tahun itu mungkin sekitar 6%. Nah, kalau dewasa udah mungkin sekitar 2% dari masa otak. Nggak mungkin otak juga besar sekali. Sesuaikan berat badannya. Ya mungkin masa ke depan nanti kalau orang udah kebanyakan duduk film-film, kita bilang wah kayak manusia luar angkasa lebih besar otak. Alien ya. Oke. Tapi ada yang menarik nih dok, yang terkait dengan tumbuh, dengan tinggi badan ya. Ini kan sering kita lihat. Saya juga nggak ngerti itu mitos atau fakta seperti itu. Itu sebenarnya mentok untuk bisa meninggikan badan itu di usia berapa sih dok? Untuk kemudian kan katanya ada orang bilang usia 20 udah mentok nggak bisa ninggiin badan lagi gitu. Apakah memang bisa ditreat? Tadi kan ada berbicara tentang asupan juga gitu kan, bagaimana mentreat si anak ini dari kecil seperti itu. Bisa sebenarnya bisa diupayakan nggak sih untuk bisa memiliki tinggi badan yang lebih tinggi, atau ya udah based on genetics gitu. Kalau orang tuanya nggak begitu tinggi ya anaknya akan seperti itu, atau gimana itu? Ya, prinsipnya kalau mengenai nutrisi atau katakanlah hasilnya kan berat badan atau tinggi badan. Katakanlah tinggi badan yang saya katakan status untuk yang jangka panjang ya. Itu kalau kita lihat sebetulnya penting tuh ya, tadi mengenai nutrisi itu bisa. Jadi kalau selain nutrisi lah, satu ya kita lihat dalam kehidupan itu ada 4. Jadi ada teori Bloom namanya. Satu tadi dikatakan Mas Raden soal genetics. Ya. Genetics itu penting sekali. Kalau orang tuanya dua-duanya pendek, kemungkinan tingginya juga sulit. Tapi kita juga lihat kakek neneknya dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua adalah faktor dari pelayanan kesehatan dalam memberikan masukan ya, dalam memberikan pendidikan pelajaran mengenai kesehatan dan sebagainya. Kemudian pelaku behavior dari orang tuanya dalam waktu kecil ya, sudah memberikan stimulasi sejak awal dengan nutrisi yang baik ya. Terus kemudian berkembang sesudah itu. Nah, terus kemudian satu lagi lingkungan sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita lihat kan dulu orang-orang Jepang pada saat waktu lama juga dulu pendek-pendek awalnya, tapi dengan berbagai 4 faktor tersebut, bukan faktor genetik tentunya akan kan itu peran yang paling dasar. Yang lain makin besar tuh ininya. 1, genetik paling bawah mungkin hanya 1 poin. Katakanlah kalau kita bisa bilang poin. 2 mengenai 25% aja ya. Iya. 75%-nya Terus pelayanan kesehatan dan sebagainya itu pendidikan kesehatan penting, itu udah poin 2 poin. 3 poinnya itu tadi mengenai behaviornya, perilakunya, kemudian lingkungan. Jadi sebetulnya masih bisa berubah sebetulnya tinggi badan dan sebagainya itu bisa berubah. Jadi bisa Oke. Tapi kalau kita berbicara kan sebagai orang awam nih, saya sebagai orang awam dan juga orang tua yang lain sebagai orang awam, ketika kita berbicara tentang tumbuh kembang anak itu cuma paling mentoknya itu di asupan, di makanan seperti itu. Tapi sebenarnya apakah hanya berbatas di makanan saja gitu, atau sebenarnya ada titik-titik lain, faktor X yang lain yang bisa untuk tumbuh kembang si anak ini dok? Iya, ada yang disebut masa pubertas. Jadi itu yang sangat membedakan sekali. Pada saat awal kita lihat pertumbuhan anak laki-laki gitu kan, dengan perempuan itu kadang-kadang berbeda. Pada masa pubertas, bukan hanya nutrisi tentunya, itu pubertas sangat berbeda sekali. Begitu pada saat awal perempuan itu maju lebih dulu, berkembang lebih dahulu, laki-laki kelihatannya kok masih biasa-biasa. Tapi kemudian berikutnya dia menjadi menyusul kecepatannya, bahkan mungkin lebih tinggi lagi. Itu faktor dari
itu macam-macam sekali. Jadi faktor hormonal sangat penting sekali. Nah, bagaimana pola hidup, style gaya hidup juga sangat menentukan. Hormon pertumbuhan itu contohnya dipengaruhi gaya hidup juga. Jadi contohnya akan lebih banyak muncul pada pada jam-jam tertentu. Jadi jam 9 malam misalkan itu jam 21. Kalau dia tidurnya lebih baik ya dalam mengatur pola tidurnya dan sebagainya, jam 9 udah waktunya istirahat ya, terus kemudian tidak mengerjakan sesuatu yang lebih lagi, tapi diatur jamnya lebih maju, terutama untuk perkembangan anak ya. Kalau orang dewasa kan kadang-kadang bisa ada begadang dan sebagainya, tapi itu kan sudah melalui fase yang lewat. Jadi nah itu harus penting sekali tuh. Jadi bukan hanya tadi dikatakan nutrisi, tapi juga di fase-fase pubertasnya ada hormon-hormon juga berpengaruh di situ. Kemudian yang ketiga juga tadi gaya hidup juga kita nih, itu juga berpengaruh ya. Nah, gaya hidup juga tambah lagi, misalkan kita melakukan satu olahraga yang baik dan sebagainya kan penting itu. Itu akan membedakan orang yang terlatih dan tidak terlatih akan berbeda. Ya itu semua akan dicapai dengan satu latihan yang baik. Nah itu latihan itu akan bisa menjadi habit kalau memang ada motor penggeraknya dan itu adalah orang tua seperti itu ya. Oke dok, nanti kita akan membahas lagi tentang gangguan perkembangan anak. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini, gangguan perkembangan anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Masih bersama kita semuanya, Dr. Joe Edi Siswanto, SPAK, spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Taruma, Jakarta. Kembali lagi ke Dr. Edi. Dok, kalau kita berbicara tentang gangguan perkembangan anak, tadi kan kita sudah membahas nih beberapa indikator dari tumbuh dan kembang si anak. Tapi kalau berbicara gangguan apa saja yang mungkin bisa muncul selama perkembangan anak itu sendiri? Ya, ini kalau kita bicara perkembangannya. Tapi saya mungkin dahulu dengan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu juga ada patokan-patokannya. Jadi contohnya kalau dilihat dari berat badan lahir ya. Berat badan lahir misalkan 3 kilo. Nah, dia patokannya nanti per bulannya harus naik berapa? Ada patokannya. Misalkan pada 0 sampai 3 bulan pertama itu sekitar 750 sampai 1000. Terus kemudian naik 3 bulan berikutnya 500 sampai 750. Berikutnya lagi 250 sampai 500. 1 tahun kira-kira 3 kali berat badan lahir, 2 tahun 4 kali berat badan lahir. Itu ada patokan-patokannya. Terus kemudian panjang badan juga begitu. Panjang badan waktu lahir kurang lebihnya sekitar 47 sampai 50. Nah, itu akan menentukan tuh, kelihatan tuh. Kalau anaknya sedikit bisa sampai 52, oh itu panjang tuh. Genetiknya udah panjang, potensinya artinya. Nah, itu juga ada patokannya. Misalkan nanti 1,5 kali berat badan pada umur 1 tahun dia harus seperti itu. Jadi ada patokan-patokan khususnya. Nah, begitu pula juga dengan lingkar kepala. Jadi tadi yang saya sampaikan pada saat awal itu ada patokannya. Jadi nggak mungkin anak tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh terlalu besar. Nah, kalau mengenai perkembangan itu yang tadi disampaikan ada beberapa ranah yang harus kita evaluasi. Secara umum sebetulnya tadi yang motoriknya, yang motorik yang dibedakan motorik kasar dan motorik halus. Terus kemudian tadi saya ulang lagi mengenai perkembangan bicara, termasuk kognitif, bahasa juga ada di sini. Nah, terus kemudian berikutnya lagi adalah ini perkembangan sosial, ya sosial, bagaimana interaksi dengan lingkungan. Nah, ini sebetulnya ada patokan-patokannya, ya namanya red flags. Jadi satu tanda yang harus katakanlah bisa dikatakan tanda bahaya atau tanda yang pasti yang harus jadi patokan border tadi katakanlah borderline yang harus sebetulnya dicapai oleh anak tersebut untuk pada usia tersebut. Nah, tapi memang harus hati-hati seperti pada awal tadi prolog dari Mas Raden itu berbeda-beda setiap anak. Range-nya itu panjang. Ya misalkan contoh berjalan itu kan pada orang katakan bisa mulai pada usia 10 bulan. Tapi bisa juga sampai 18 bulan. Kan panjang sekali. Orang belum tentu bilang katakan wah ini berarti terlambat, tidak gitu loh. Nah, kalau pada satu ranah itu terlambat, kita hanya katakan itu ada satu keterlambatan. Nah, tapi kalau sudah 2, itu udah gangguan namanya
global developmental delay. Jadi udah terganggu jadi gitu. Itu udah dua. Oke, jadi delaynya seperti itu. Nah ini mungkin yang sering kita dengar di masyarakat nih dok, ada yang anaknya lebih cepat jalan tapi ngomongnya kurang, ada yang ngomongnya cepat tapi jalannya kurang. Itu dari sisi mana kita bisa melihatnya itu? Ya itu juga saya katakan tadi kan bervariasi. Jadi setiap anak tidak bisa dinilai dulu. Jadi nggak bisa hanya kita patokan seperti itu. Memang perkembangan anak sangat ya ada dua. Jadi kalau kita lihat keterlambatan atau gangguan. Nah itu sangat keterlambatan masih aman lah ya. Iya, keterlambatan itu hanya faktor mestinya dia harus sudah capek, dia belum bisa. Nah sekarang kita lihat ada defisit nggak neurologis. Nah defisit neurologis artinya ada gangguan persarafan yang mestinya harus bisa dicapai, tapi karena ada misalkan ada defisit waktu pas terjadinya waktu kecil, dia mungkin prematur kecil sekali, mungkin dia mengalami kesakitan kekurangan oksigen pada saat kecil, jadi ada dampak jejas itu loh. Nah kemudian kita lihat ada background yang dasar penyakit yang mendasari. Kalau enggak ada, oke ini masuk keterlambatan. Tapi kalau misalkan ada, nah itu dia mungkin masuk gangguan. Jadi ada dasar-dasar metabolik, ada dasar-dasar gangguan organ. Nah itu termasuk gangguan. Nah yang ketiga, kalau kita terapi, kalau dia terapi memberikan hasil baik, nah itu kita katakan keterlambatan biasanya. Tapi kalau hasilnya butuh, udah kita terapi, udah kita datang lagi, udah diintervensi ulang, kita kasih nasihat, kita kasih latihan lagi dengan berbagai macam okupasi terapi, fisioterapi dan sebagainya, kok nggak maju-maju kan? Mungkin itu gangguan tuh. Jadi itu, ya itu beda-bedanya. Jadi banyak variatif sekali yang harus kita cari untuk tadi menjawab pertanyaan kenapa yang satu ini terlambat lebih dulu, yang satu maju lebih dulu. Tapi itu tadi sebetulnya tidak jadi patokan, gitu loh. Oke. Faktor yang menyebabkan tadi kalau keterlambatan itu sendiri, ada faktor eksternal atau internal anak itu sendiri nggak sih dok? Mulai dari mungkin asupan gizinya atau background dari si ibunya atau orang tuanya yang mungkin punya penyakit penyerta atau apa, itu ada nggak dampak ke keterlambatan itu sendiri? Ya tentunya ada ya. Jadi kalau pertama ya tentunya ada, kalau kita lihat dari sisi faktor, ada faktor bayi, ada faktor ibu tentunya ya. Terus kemudian faktor organnya sendiri sih yang mau melahirkan nih, uterusnya dan sebagainya, ini rahimnya nih. Jadi ini masing-masing berbeda ya. Terus kalau kita lihat dari sisi yang lain, kalau kita lihat tadi saya katakan genetik itu sangat berperan sekali ya. Kemudian genetik tadi kan kesehatan, kalau kita lihat tadi yang kita bagi tadi itu faktor ibu, faktor bayi, faktor rahimnya sendiri ya. Nah kemudian behavior, bagaimana si ibunya mulai melakukan stimulasi sejak awal. Waktu di dalam perut, diajak bicara, dielus-elus, papa ayo coba cium nih, ajak bicara. Itu selalu behavior yang sudah dipertahankan sejak awal ya. Jadi kita harus satu, melakukan semacam deteksi dini, kemudian kita melakukan deteksi, kemudian kita dapat, kita kalau udah tahu masalahnya, kita lakukan stimulasi. Nah, stimulasi sejak awal, kemudian intervensi bisa kita lakukan. Oke. Nah, kalau kaitannya dengan sekarang pandemi nih dok ya, kita kan tahu bahwasanya anak-anak belum sekolah nih, udah berapa bulan dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, udah nggak terasa udah hampir setengah tahun ya dok ya, gitu. Nah, mau nggak sekolah, nah ini sebenarnya ada dua kasus nih mungkin yang bisa kita lihat malnutrisi gitu kan, antara yang kurang atau yang berlebih gitu kan. Nah ini apakah ini bisa menjadi faktor juga pandemi ini ketika mereka harus stay at home, study from home, itu juga bisa menjadi pemicunya? Ya, itu bisa sekali. Jadi ini memang problem pandemi ini problem besar sekali ya. Apa tuh yang dikatakan tadi ya? Malnutrisi ya, yang malnutrisi. Kurang dan jadi, lebih gitu. Orang berkonotasi malnutrisi itu selalu kurang. Ya kurang itu ada kurang karbohidrat, ya kan, namanya ada kurang protein dan lemak ya. Nah itu dan faktor-faktor lainnya, vitamin, mineral, air dan sebagainya. Ini kadang-kadang yang kita bilang kurang ya. Dan itu gizi buruk, kemudian stunting, apalagi sekarang jadi problem besar sekali ya. Betul. Terus kemudian yang yang itu masalah yang tadi ya, masalah yang malnutrisi ya. Nah kadang-kadang juga terjadi bisa juga berlebih. Kenapa? Kenapa bisa terjadi seperti aktivitas di luar kurang? Nah, banyak diem, makan, udah gitu. banyak lari, sambil main gadget, makan, wah itu luar biasa tuh. Jadi pola hidup bisa berubah sekali.
ya kurang sinar matahari, kurang bergerak keluar, jadi malas, ya asumsinya jadi makan saja. Betul. Ya luar biasa sekali nih pandemi. Satu, untuk anak-anak ada krisis apa? Ada krisis untuk kemiskinan dari sisi keluarga. Dari sisi financial problem itu Iya. ya. Kemudian krisis gizi tadi, yang tadi kita bicara tadi dikatakan krisis gizi. Dan yang ketiga adalah krisis pembelajaran. Jadi ini problem yang sangat luar biasa. Mungkin yang butuh terapi ke depannya mungkin ada satu, ya katakanlah pembelajaran yang betul loss di situ, ya karena problem pembelajaran itu kan macam-macam dari sisi untuk kemajuan kognitifnya, kepandaiannya, yang dipengaruhi tadi satu gizinya, yang jelas tadi bisa berlebih atau berkurang. Yang kedua, yang ketiga tadi krisis kemiskinan. Nah itu. Iya, jadi itu besar. Data Bappenas dikatakan kemungkinan terjadinya peningkatan angka kemiskinan bisa sampai 55%. Itu luar biasa sekali. Dan itu bisa akan menimbulkan dampak pada keluarga-keluarga ya. Golongan menengah yang kemungkinan jatuh, yang empot-empotan kemungkinan terjadinya turun, itu mungkin sekitar 27% dari 55% itu. Dikatakan seperti itu. Jadi sangat luar biasa sekali, mungkin kita akan terjadi satu kehilangan generasi kalau kita tidak melakukan treatment dengan baik. Apa yang harus kita lakukan? Pemerintah harus berpikir nih, jangan sampai generasi anak masa di depan itu terjadi sesuatu ya kemampuan yang beda ya, sebagai pengambil alih tongkat generasi di masa yang akan datang, kemampuannya berbeda dengan anak-anak yang sebelumnya tidak terkena pandemi. Oke. Ini kan dampaknya sangat luar biasa, masif nih dok. Nah, apakah kemudian yang terjadi pada masa anak-anak sekarang nih, masa pandemi, tadi seperti dokter bilang masalah krisis keuangan seperti itu, pasti kan ada berdampak khususnya untuk yang menengah ke bawah seperti itu. Apakah nanti apa yang terjadi dengan anak-anak ini bisa pengaruh ke kesehatan fisik dan mentalnya juga? Dan apakah nanti ketika anak-anak ini bertumbuh ke masa remaja seperti itu, ini akan masih terbawa atau tidak sih dok? Ya kan semuanya kan problem itu kan proses itu rangkaian ya, rangkaian apa yang terjadi pada sekarang berdampak pada masa yang akan datang. Contohnya tadi 1000 hari kehidupan. Tentunya apa yang terjadi pada saat di dalam kandungan itu sangat berperan pada model awal-awal tahun pertama sampai 5 tahun yang akan datang. Kalau biasa nutrisinya sedikit dikasih banyak pun juga salah. Nah, kemudian sekarang kalau dia udah terlalu kadang-kadang ya, misalkan ada bayi prematur kecil ya, atau kurang gizi cukup tapi kurang dia. Jadi ya, namanya pertumbuhan janin terhambat, kemudian keluar. Kemudian merasa, oh aku berdosa nih orang tuanya. Kok kurang nih anakku kecil, kasih makan banyak-banyak. Nah, itu ada namanya teori Baxter. Jadi ada satu masalah di sekarang ini nih, itu menimbulkan gangguan 100 tahun yang akan datang itu terjadi. Jadi dampak terjadinya kemungkinan misalkan kalau tadi kelebihan karena faktor rasa bersalah itu contohnya tadi. Saya hanya contoh nih ya. Jadi gangguan nutrisi, ibunya merasa bersalah, orang tua yang merasa wah difulkan, tiba-tiba naik langsung loncat. Nah itu dampak ada terjadi penyakit generasi, degenerasi yang akan datang. Ada diabetes, ada apa macam-macam itu bisa terjadi. Ada cancer atau apa itu bisa terjadi di masa yang akan datang, terlalu banyak tuh jantung kalau terjadi gangguan seperti itu. Itu bisa terjadi, itu ada teori Baxter itu dicontohkan di negara-negara luar, di Eropa terjadinya gangguan itu pernah terjadi pada salah satu negara. Itu suatu yang menjadi kita harus waspadai itu. Berarti memang asupan itu harus konsisten dan sustain, tidak boleh dirapel ya? Iya, tidak boleh dirapel, itu penting sekali. Oke dok, ini nanti kita akan membahas di segmen selanjutnya yang menjadi ada kaitannya dengan asupan, bagaimana kemudian tips agar anak ini mau makan sehat dan lahap seperti itu ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati. TV kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, gangguan perkembangan anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati TV. Masih bersama kita semuanya Dr. Jo Edi Siswanto SPAK, spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Taruma, Jakarta. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas nih beberapa tips supaya anak ini mau makan sehat
dan juga lahap seperti itu ya. Karena ini juga faktor penting asupan dalam tumbuh dan kembang ya. Oke, kita lihat yang pertama, Dok. Orang tua sebagai contoh. Nah, ini biasanya, Dek, kamu makan yang sehat, tapi orang tuanya makan junk food. Nggak jadi role model dong, Dok. Gimana ini, Dok? Ya, memang bagaimanapun sekarang ini pendidik paling utama adalah orang tua. Betul. Baru pendidik berikutnya sebetulnya adalah guru. Memang tapi dalam tenggang waktu sebelum pandemi, porsi guru besar sekali ya sebagai contoh. Nah, mau nggak mau sekarang memang orang tua betul-betul kembali lagi lah ke basicnya bahwa memang dia harus menjadi contoh dalam keluarga ya, dalam hal makan. Tapi memang pola makan itu memang sebetulnya harus dimulai pada saat kecil. Jadi ada tahapan-tahapan makan itu harus dilalui dengan baik ya. Dari mulai ASI eksklusif, terus kemudian nanti dia harus bubur susu, bubur tim saring halus, tim saring kasar, lunak, dan akhirnya nasi itu harus dipenuhi. Nah, kadang-kadang kalau tidak dipenuhi dalam hal itu gradasinya, perubahan-perubahannya itu akan menjadi jelek di masa yang akan datang. Jadi anaknya kemampuan makannya dan sebagainya itu sangat terganggu. Nah, sebetulnya memang betul orang tua bisa membantu pada saat kalau sudah terjadi gangguan seperti itu pun ataupun tidak terjadi gangguan. Nah, orang tua membantu nih sebagai model untuk dia bisa memberi makan yang memberi contoh yang baik ya di dalam porsi makannya ya. Mungkin harus ada nih makanan 4 sehat 5 sempurna. Bagaimana karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air ada dalam komponen itu dan bagaimana cara penyajiannya. Nah, itu juga mungkin ini ada kaitannya dengan tips yang kedua yaitu adalah menu yang variatif. Nah, betul, biar Anda juga nggak bosan gitu kali ya, Dok ya. Betul. Ya, menu itu sangat penting sekali ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya tidak harus mahal ya, tapi tadi memenuhi 4 kriteria tadi itu kita bisa berusaha untuk tiap hari berpikir dan berubah tentunya. Kadang-kadang mungkin dengan rasa yang sama misalkan ya, karbohidrat kita bisa banyak pilihannya, bisa mulai dari beras yang sebetulnya makanan orang Indonesia, itu bisa kita ganti yang lain misalkan dengan gandum atau dengan spaghetti atau dengan mie dan sebagainya, itu bisa berubah, kentang dan sebagainya. Nah, cara penyajiannya tiap hari bisa dilakukan berubah. Katakanlah misalkan kentang, hari ini kentangnya direbus, hari ini kentangnya digoreng, hari ini dengan variasi lain. Itu baru dari sisi rasa dan bentuk. Kemudian kita harus menyajikannya dalam posisi sangat menarik, misalkan untuk bayi-bayi kecil, untuk anak itu beda-beda penyajiannya. Tentunya akan memberikan manfaat yang baik sekali buat kita untuk si anak itu tertarik untuk makan. Nah, tertarik untuk makan mungkin bisa dimulai dari tips yang selanjutnya nih, Dok. Anak ikut memilih menu. Iya, Jadi penting juga tuh, kadang-kadang mungkin bisa juga banyak untuk memilih menu. Satu, memang kita punya satu buku, katakanlah diajak untuk berdiskusi, anak makin besar bisa diajak berdiskusi, Dek, besok kita makan apa ya? Itu bisa kita, nanti bisa kita adik dengan mama masak sama-sama di dapur bersama, kita mungkin kalau papa hari Minggu boleh, nanti kita sama-sama ikut memilih menu, bisa. Mungkin kita ajak dia juga nonton TV yang berhubungan dengan contoh-contoh tips memasak dan sebagainya, kan banyak sekarang banyak itu sekali, itu edukasi itu penting sekali. Itu bisa dicontohkan dalam hal memilih menu. Jadi tapi tentunya kita harus lihat bahwa menu itu bukan hanya menu yang dia ingin saja, tapi pendampingnya tentu kita harus memberikan masukan yang baik. Oke, siap. Dan selanjutnya setelah ikut, kita harus perhatikan porsi makan anak yang secukupnya supaya nggak kebanyakan ya, kayak udah bosen, jadi kayak udah agak trauma makan yang banyak gitu. Ya porsi makan tentu diperhatikan. Tadi katakanlah masalah pertama, satu, malnutrisi, nggak boleh kurang, nggak boleh juga lebih. Kebanyakan juga, tapi itu juga diperhatikannya, jangan kebanyakan nasinya. Dan yang penting untuk kebutuhan otak, protein itu lemak, proteinnya harus cukup ya. Yang kadang-kadang kan kita porsi asal kenyang, wah itu nggak boleh. Jadi cuma hanya nasi saja atau karbohidratnya saja, itu jadi masalah problem di masa yang akan datang. Jadi porsi makan memang betul-betul sangat harus diperhatikan. Oke, kita lihat yang terakhir. Suasana makan yang menyenangkan. Nah, ini biasanya kalau di kota agak susah orang tua untuk bisa quality time sekedar makan malam gitu. Ini juga penting ya, Dok? Iya.
Tapi ada untungnya sekarang dengan masa pandemi. Di rumah terus. Iya, jadi memang harusnya memang seperti itu. Suasana yang menyenangkan sangat penting sekali buat kita untuk bisa yang tadinya anak tidak suka, oh lihat orang tuanya, oh mencontoh, nggak suka sayur, oh ternyata dia lebih baik. Jadi suasana itu penting sekali. Makanan bersama itu sangat penting sekali. Dan di situ kita bisa berbagi, berkomunikasi, menasehati dengan apalagi bincang-bincang sesudah makan dan sebagainya, tata cara makan itu juga akan mempengaruhi ini orang dari kalangan mana nih lebih terpelajar atau tidak, itu kan kita harus didik. Kita nggak boleh anak kita jadi wah selalu makan dengan tangan ya, itu pecel boleh makan tangan tapi yang lain itu juga itu penting sekali. Jadi harus ada behavior juga harus ada behaviornya juga kan, kita mendidik anak-anak kita juga untuk lebih maju dari kita. Nah gitu. Itu poinnya, anak-anak harus lebih maju dari kita seperti itu menjadi poin penting bagaimana kemudian anak kita bisa lebih sehat dan sukses ke depannya. Baik, terima kasih Dr. Edi sudah hadir di Bincang Sehati hari ini, sangat informatif sekali. Semoga sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan juga anak-anak, dan pokoknya sehat-sehat terus deh ya. Terima kasih Dr. Edi. Terima kasih pemirsa. Baik pemirsa, bila Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Radha Merdes pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.